tentang buang sampah di tempat, terus orang lain ngerti gitu kan, masuk, terus ya udah itu berhasil desain grafisnya gitu ya. Tapi kalau orang lain nggak ngerti itu nggak termasuk desain grafis. Nah, terus apa sih bedanya desain dan seni murni? Nah, ini kan kebanyakan orang uh, masih bingung ya antara desain dan seni murni. Kok sama-sama nampilin keindahan, sama-sama nampilin visual dan sebagainya. Nah, bedanya apa? Bedanya adalah, nah, kalau desain itu memiliki fungsi. Nah, fungsinya yang tadi tuh, ya kan? Ketika orang lain, kita ingin memberikan sesuatu kepada orang lain atau memberikan informasi kepada orang lain. Tapi kalau seni murni, ya, itu hanya kreatornya aja yang tahu maksudnya. Nah, teman-teman kalau misalkan ke museum, ya museum seni gitu kan, terus teman-teman masuk banyak karya yang teman-teman nggak ngerti gitu, indah doang tapi nggak ngerti maksudnya. Nah, itu namanya seni murni. Ya, jadi hanya kreatornya aja yang tahu maksud dari karya tersebut. Gak banyak orang yang ngerti. Nah, ini adalah contoh dari desain grafis dan seni murni. Jadi kalau desain grafis itu yang sebelah kiri, ya orang lain akan tahu tuh, oh ternyata tangannya berjabatan, tangan yang mulus dan juga tangan yang agak kotor, ya kan? Tapi saling berjabatan. Oh, ini mau nyampein pesan kalau misalkan kita berbeda-beda tapi tetap mempunyai power gitu. Tapi kalau yang kanan seni murni, kita nggak tahu tuh gambarnya kayak gimana, gambarnya bibir atau hidung, terus ngadep depan atau ngadep samping, dan kita juga nggak tahu tuh maknanya apa sih. Nah, kayak gitu ya. Jadi perbedaan desain grafis dan seni murni di situ. Nah, kita lanjut ke gimana sih caranya biar jadi jago desain ya. Karena kan kita tentu ya belajar desain tentu pengen jago. Ya, pasti semua orang kayak gitu ya. Nah, saya ada tips ya teman-teman biar bisa jago desain. Ini aja sih. Ini aja sering-sering lihat dan sering-sering praktek. Jadi kalau kita jadi desainer grafis, tentu kita harus sering-sering lihat karya orang yang lebih bagus dari kita. Ya sering-sering lihat Pinterest, Dribbble, Behance, Instagram, dan sebagainya. Terus habis itu di redesign. Kalau dulu saya di zaman 2011 ya, sampai ke depannya, itu saya dulu, kan internet tidak secanggih sekarang ya. Tidak semua orang punya internet. Dulu saya bisa seminggu itu lebih dari 7 kali ngedesain. Diambil dari poster ya kan, terus pamflet-pamflet di jalan. Kalau ada brosur-brosur di jalan tuh, brosur-brosur kursus, brosur-brosur tempat les, itu saya ambil bukan karena pengen ikut, tapi saya pengen mencoba ulang desainnya kayak gitu. Misalkan nih, saya ikutin nih, ya kan. Kalau dulu cara belajar saya gitu, saya ikutin, terus ada uh, satu teknik yang saya nggak bisa nih di dalam desain tersebut, saya akan ke warnet, saya akan searching. Ya, searching misalkan cara membuat teks yang bergelembung misalkan. Nah, itu saya biasanya begitu. Dan itu terus diulang sampai saya lulus SMA. Itu. Terus itu juga relate dengan kita banyak-banyak praktek. Ya, jadi teman-teman kalau misalkan ingin menjadi penulis tentu harus sering-sering baca ya. Karena kita kalau sering-sering baca otomatis diksinya nambah, terus juga kita tahu jadi alur cerita kayak gimana, terus penulisan kata-kata yang baik kayak gimana, kayak gitu. Sama dengan halnya desain. Ya, teman-teman ketika ingin jadi desainer grafis yang handal, tentu teman-teman harus banyak-banyak lihat karya orang lain dan pelajari karya tersebut. Nah, terus kalau udah belajar ya kan, udah redesign, udah ATM dan sebagainya, nah teman-teman harus show up your skill on the internet. Karena sekarang beda sama dulu ya, sekarang zaman internet udah maju banget, udah gampang banget orang akses internet, jadi teman-teman harus show up skill teman-teman di internet. Ya, jangan malu, jangan minder ya, karena kalau teman-teman minder, teman-teman tidak akan dapat feedback yang bagus. Tapi kalau teman-teman pede, ya ketika upload, nanti teman-teman akan dapat dua kesempatan. Yang pertama adalah ketika karya teman-teman itu jelek atau kurang bagus, itu teman-teman akan mendapatkan kritik dari orang yang lebih jago. Nah, kan kita yang namanya pelajar harus mendapatkan kritik yang membangun ya, biar tahu nih salah kita apa. Nah itu kalau misalkan karya teman-teman kurang bagus. Tapi kalau karya teman-teman bagus, ya di internet akan banyak orang yang suka, akan banyak yang follow, dan pekerjaan akan menyampiri teman-teman semua. Kayak gitu. Jadi nggak usah takut untuk upload karya teman-teman di internet, karena mau itu karyanya kurang bagus atau udah bagus, sama-sama akan mendapatkan keuntungan.
Nah, ini harus banget pakai Adobe sebenarnya, harus ya kalau di dunia industri, karena di Adobe itu semuanya ke link ya, seamless semuanya. Dari Adobe Premiere, Adobe Illustrator dan sebagainya. Tapi banyak banget alternatif desain-desain, aplikasi-aplikasi desain yang bisa teman-teman coba. Misalkan Affinity Designer, terus juga Inkscape, Jim, dan lain sebagainya. Ya, tapi kalau saya sarankan memang pakailah Adobe. Tapi memang kekurangan Adobe ya berbayar, dan teman-teman harus mengeluarkan uang yang lebih untuk mendapatkan sebuah software gitu. Dan all about the process ya. Semua butuh proses, semua desainer karyanya akan jelek. Ini karya pertama saya dulu ya tahun 2012. Ini 2012 baru baru saya belajar dari 2011. Banyak banget ya, ada tulisannya gepeng lah, terus image gambarnya nggak dipotong dan lain sebagainya gitu. Tapi saya bangga dengan karya ini. Saya akan tidak akan hapus. Saya akan nunjukin ke mungkin keturunan saya atau orang terdekat saya kalau oh ternyata sebuah karya itu ada prosesnya ya. Desainer terkenal, desainer yang handal dan lain sebagainya pasti pernah memiliki karya yang buruk kayak gitu. Dan itu aja mungkin secara singkatnya, karena kita akan lebih ke praktek ya hari ini. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih, yuk kita diskusi. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Kak atas materi yang telah dipaparkan. Mungkin teman-teman yang ingin bertanya dapat raise hand atau on mic atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat Zoom ya. Di sini kita santai-santai aja. Silakan teman-teman. Moderator, maaf, izin masuk. Iya, silakan. Mungkin ini langsung aja dari Kak Rofatnya, mungkin langsung praktek aja sambil kita nanti diskusi. Jadi kalau misal ada yang mau bertanya sambil jalan aja, karena mengingat waktunya biar lebih efisien gitu. Kalau itu saran dari saya. Gitu aja, moderator, terima kasih. Baik Kak, terima kasih. Oke, kalau begitu kita langsung ke praktek aja ya. Jadi teman-teman bisa buka Adobe Illustrator-nya. Jadi bisa pakai Adobe Illustrator versi CC manapun, dari 2015 sampai dengan 2021. Tapi saya sarankan memang Adobe Illustrator versi CC 2019 ke atas. Ya dari 2019, 2020, 2021. Nah, ini adalah tampilan dari Adobe Illustrator. Ya, untuk karya yang akan kita buat adalah desain streetwear seperti ini. Ini simple, tapi memang lagi zamannya bikin desain-desain yang seperti ini. Ini biasanya dipakai di desain bisa, maksudnya di Instagram bisa, di baju juga bisa, merchandise juga bisa.
teman-teman bisa pakai di semua lini untuk desain streetwear seperti ini. Ya, untuk langkah pertama biasanya di Adobe Illustrator itu kita pencet Ctrl N, ya, atau kalau baru masuk dia langsung seperti ini. Ya, tapi kalau teman-teman ingin buka new document itu biasanya Ctrl N. Nah, di sini ada recent items. Ini adalah ukuran yang sudah pernah kita pakai. Tapi kalau teman-teman belum pernah belajar atau belum pernah menggunakan Adobe Illustrator, biasanya ini kosong. Nah, biasanya itu ada di sini nih. Nah, ini satu-satu adanya. Nah, kita akan coba menggunakan ukuran standar Instagram, yaitu 1:1 atau 1080 pixel kali 1080 pixel. Di sini ada preset details, ya, namanya misalkan kita ganti jadi Unimus, MIPA. Terus di sini width-nya sudah 1080 pixel, bawahnya juga 1080 pixel. Satuannya tentu diganti ke pixel. Ya. Terus color mode-nya jadi RGB. Kenapa RGB? Karena RGB ini untuk kebutuhan digital. Kalau CMYK ini untuk kebutuhan print atau percetakan. Lalu raster effects-nya kita ke 150 ppi. Ya, karena kalau kita pakai yang 300 ini nge-lag. Ya, jadi kita pakai yang standar aja yang 150 ppi. Dan kita create. Nah, udah jadi di sini artboard-nya. Jadi artboard itu adalah kanvasnya. Ya, kanvas kalau kita ngegambar di real ya, atau gambar tangan itu kan biasanya ada kanvas, ada kertas, ada medianya. Nah, ini adalah media kita untuk menggambar atau mendesainnya. Gitu. Jadi kita akan bikin desain seperti ini. Saya copy dulu biar nggak bolak-balik. Nah, untuk di Adobe Illustrator itu untuk menggerakin artboard seperti ini pencet spasi, ya, spasi ditekan terus digeser-geser ke begini nih. Nah, ini namanya hand tool, ya. Jadi teman-teman bisa ngegerakin artboard kemana-mana. Terus untuk zoom in dan zoom out biasa pakai mouse, ya, pakai scrollnya, tapi sembari pencet ALT, ya. Jadi ALT begini untuk zoom in, ALT begini untuk zoom out. Nah, udah seperti ini. Kita pertama-tama pasti harus bikin backgroundnya. Jadi Kak, ini kan udah backgroundnya. Nah, ini hanya kanvas aja. Ya, ini hanya kanvas aja, jadi belum bisa diwarnain atau diapa-apain. Jadi kita harus bikin kotak lagi untuk bisa diwarnain. Caranya adalah ke sini, pencet kotak di sini, ke sini, ya, kita gedein sampai sini. Pokoknya ikutin aja ukuran yang sudah ada di artboard-nya. Lalu kita ganti warna ada di sini sebelah kiri, klik 2 kali. Nah, kita ganti ke warna hitam. Oke, sampai sini udah. Kalau sampai sini udah, kita akan bikin si tulisan-tulisan dan artwork yang ada di sini. Oke, ini biar nggak mengganggu, kita lock dulu atau kita kunci. Caranya kita klik di sini, terus kita klik objek, kita klik lock, terus klik selection. Nah, dia tidak akan bisa dibuka lagi. Tapi bisa kok, bisa dibuka lagi dengan cara kita klik objek lagi, terus unlock all. Nah, kayak gini. Jadi dia bisa ke select lagi. Kita balikin dulu. Nah, kayak gini. Oke, langkah pertama kita bikin tulisannya dulu, designer. Pencet ini, type tool, atau shortcutnya itu T. Ya, terus kita tulis designer. Terus kalau mau membesarkan, mengecilkan, atau menggerakkan, jangan lupa balik lagi ke selection tool. Ya, lalu kita besarkan. Nah, besarkannya juga pakai shift biar dia itu tidak melewat. Lalu kita ke sini, kita ganti warnanya. Nah, terus kita ganti ininya, kita ganti fontnya. Kita ganti jadi bebas. Ini sebenarnya terserah teman-teman ya, mau pakai font apa aja, tapi disarankan menggunakan font yang agak tebal kayak gini nih.
Ya, kalau udah kita bikin duplikat ke bawah, caranya pencet Alt, terus digeser ke bawah sambil pencet Shift dan klik kiri, kayak gini. Terus pencet biar dia kebalik ininya nih, ya kan? Ini kan warna ininya nih di dalam outline-nya nggak ada. Ya, kita pencet yang ini. Nah, jadi akan dia berubah ya. Terus ganti ininya. Terusnya di duplikat, pencet Shift, Alt, Ctrl D banyak. Ini nggak apa-apa ya, saya contohin aja ya. Karena saya akan pada buka Adobe Illustrator. Jadi saya hanya mencontohkan aja. Jadi teman-teman nanti bisa ikutin aja rekaman di sini, atau mungkin panitia bisa record ya, record workshop ini biar bisa ditonton lagi oleh teman-teman. Oke, kayak gitu. Terus kita blok yang outline-nya aja. Kita blok yang outline-nya aja. Pencet Shift ya. Shift klik kiri, terus semuanya begini. Terus kita group, pencet Ctrl G, group ya. Terus itu kita klik object. Terus kita klik envelope distort, terus make with warp. Nah, ya, previewnya dinyalain, jangan lupa agar biar kelihatan previewnya. Stylenya kita ganti ke wave. Nah, wave kayak gini ya. Terus ini bandnya kita bisa naikin atau kita turunin, serah. Kita klik OK. Terus kita langkah selanjutnya bikin juga yang kayak gini ya, tapi menggunakan garis. Caranya pencet P, pen tool, terus kita klik di sini. Nah, ya, kalau begini udah, terus kita balikin dia karena ini garis ya. Garis itu warnanya harus di bawah. Kita balik. Tuh, ya kan udah ada warnanya lagi. Terus kita naikin stroke-nya jadi 3. Kita warnain dia, pencet I, terus pencet Shift ya untuk ngambil warnanya. Oh ya, kesini dulu. Ya, jadi kalau misalkan mau ngambil warna yang di sini, kita harus ke bawahin dulu, baru ke sini. Ya, pencet I, sini. Sama kayak tadi, pencet Shift Alt ke bawah biar copy, terus biar banyak kita langsung Ctrl D aja. Nah, oke, udah jadi. Sama caranya kita tadi, Ctrl G dulu di grup. Terus kita klik objek, envelope distort, make with warp. Sama kayak tadi, ini tadi mainin sama teman-teman kayak gini. Terus klik OK ya. Oh sorry, nggak usah di grup ya. Kita blok semuanya. Klik objek, terus envelope distort, make with warp. Nah, kita klik OK. Nah, terus kita bisa mengubah arah gelombang ini juga dengan manual. Caranya pencet yang di sini nih, direct selection tool ya. Terus nah ini kan ada anchor-nya tuh. Nah, ini bisa di tuh. Bisa di ya. Oke. Ya, kayak gini. Terus kita tulis design revision repeat, sama pencet teks, klik, tulis design titik revision repeat. Ini nggak kelihatan karena memang basicnya atau defaultnya itu warna hitam ya. Karena default teksnya hitam, backgroundnya hitam juga, jadi dia nggak kelihatan. Kita ambil warna di sini sama.
Ya. Jadi ini bisa direnggangin ya pakai ALT dan juga tanda panah ke kanan. Nah ini direnggangin. Kalau mau dirapetin lagi tekan ALT dan juga arah kiri. Udah selesai. Terus ini kita ke bawahin. Pencet Ctrl D buat duplikat kayak tadi. Ini bisa kita, dan terakhir kita copy dia ke sini. Terus kita rotate. Rotate-nya itu kita, nah ini kan ada tanda bulatan ya. Ini. Nah, terus ini juga bisa di kompas ke sini dan selesai. Oke, selesai desainnya, terus bisa kita blok, kita Ctrl G atau di grup, terus kita tengahin. Ini cara tengahin ini, nah dia akan tengah. Kayak gitu deh untuk desainnya. Terus cara ekspornya, klik file, terus export for screen. Nah di sini ada desainnya, namain misalkan Unimus. Unimus, terus di sini bisa JPEG 100 atau PNG, dan scale-nya yang 2 kali. Terus kita klik, ini juga bisa diatur posisinya, posisi dokumennya. Sekarang di download sini, klik export artboard, dan ini selesai. Nah, bentar. Ya, udah selesai pelatihannya ya untuk membuat streetwear design di AI. Mungkin itu aja, bisa ditanyakan, diskusi dan lain sebagainya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Kak. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan, ada yang dibingungkan atau ada yang ingin diulang kembali atau bagaimana? Boleh, silakan. Mari kita diskusi bersama-sama. Ya, silakan Kak Siti Natasha. Sudah raise hand. Silakan pertanyaannya boleh dilontarkan. Ya, baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Siti Natasha. Saya dari Universitas Tadulako, Sulawesi Tengah, Palu. Pertanyaan saya, kan saya itu lebih sering menggunakan, bukan sering juga sih, kayak teman-teman saya juga lebih sering menggunakan Corel atau Inkscape. Jadi untuk Adobe sendiri saya masih agak awam-awam tentang Adobe. Pertanyaan saya, hal-hal unik apa yang terdapat dalam Adobe, begitu Kak? Mungkin boleh juga Kakak praktekkan hal tersebut. Baik, terima kasih Kak. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin boleh dituliskan di chat Zoom, soalnya di saya suaranya sangat kecil sekali. Terima kasih. Atau boleh, kalau sekarang kedengaran besar mic? Iya, sudah kedengaran. Silakan mau boleh diulang pertanyaan. diulang, oh iya. Mohon maaf sebelumnya. Baik, terima kasih. Saya ulangi kembali.
kan kalau di kampus saya itu kebanyakan masih memakai Corel dengan Inkscape sendiri. Untuk Adobe sendiri itu kami masih agak awam-awam gitu. Jadi untuk pertanyaan saya, ada hal-hal apa sih yang kayak membuat unik Adobe tersendiri? Misal Adobe itu bisa membuat ini dibandingkan Corel sendiri atau Inkscape sendiri. Mungkin boleh dipraktekkan, Kak. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Untuk teman-teman yang lain yang ingin bertanya, boleh on mic atau raise hand terlebih dahulu atau ditulis di chat Zoom. Silahkan. Untuk Kak Wahyu, apakah ini akan dijawab terlebih dahulu atau ditampung, Kak? Iya, boleh dijawab langsung. Oh ya, silakan Kak. Oke, terima kasih Siti ya pertanyaannya, bagus banget. Kenapa sih Adobe itu saya sarankan untuk teman-teman semua? Disclaimer dulu, saya tidak pernah mengecilkan software manapun, termasuk Corel dan Inkscape. Ya, dulu saya belajar desain dari Corel. Saya belajar desain dari Corel, terus beralih ke Adobe Illustrator karena tuntutan pekerjaan ya. Karena saya ngajar di SMK, tentu saya butuh punya banyak skill di software lain, terutama di Adobe. Nah, pertanyaannya adalah, seberapa bagus sih Adobe dipakai di industri sekarang? Jadi kalau Adobe itu, bagusnya sekarang adalah, pertama, ekosistemnya sangat-sangat seamless. Seamless itu apa? Seamless itu adalah ketika kamu ngedesain di Adobe Illustrator, terus kamu mau bikin animasi di Adobe After Effects, itu kamu tidak perlu menggambar ulang di Adobe After Effects-nya. Jadi kamu bisa menggambar di Adobe Illustrator, terus menggerakkannya di Adobe After Effects tanpa harus ngedit satu persatu lagi. Jadi langsung otomatis dia akan membaca, oh ini tangan kanan, tangan kiri, jika misalkan ya kepala dan sebagainya. Begitupun dengan Adobe Premiere Pro. Ya, Adobe Premiere Pro kan biasanya buat editing video ya. Kalau After Effects kan buat motion graphics. Kalau Premiere Pro untuk editing video. Kayak gitu. Jadi dia bisa dipakai langsung ya di apa namanya, di Adobe Illustrator dan juga software Adobe lainnya. Kalau dipraktekkan bisa, tunggu saya akan praktekkan antara Photoshop dan juga Adobe Illustrator. Sebentar. Oke, misalkan ini adalah desain di Photoshop ya. Ini adalah desain di Photoshop. Nah, nanti kita akan coba mengubah dia ke AI. Nih ya. Jadi ini udah ada filenya, ya, udah ada filenya di sini. Saya drag ke Adobe Illustrator. Nah, itu dia langsung bisa tuh. Dia langsung bisa, ya. Dan ketika misalkan kita ingin, jangan di drag, di import, ya. Kita bikin baru aja. Kita klik file, terus kita klik open, ya. Terus kita cari yang tadi. Satu ini ya. Nah,
Dia langsung ada tuh convert layer to object, ya, flatten layers to single image, dan lain sebagainya. Kita biasa pakai convert layer to object. Nah, dia langsung ada ya di sini. Gitu. Nah, ketika kita misalkan kasih teks misalkan. Terus kita save. Biasanya kalau kita kecilkan, nah tuh dia misah kan. Nah ini dia bisa misah sendiri. Nah ini nih. Nah itu ada sendiri-sendiri dia. Nah ini desainnya. Desainnya misalnya kita besarkan. Bisa ya. Begini. Gitu. Jadi dia bisa seamless dengan aplikasi Adobe semuanya. Ya. Ini saya nggak bisa contohin di After Effects karena saya nggak punya dan saya nggak main juga di After Effects. Sebenarnya lebih powerful di After Effects. Jadi langsung bisa di combine satu persatu. Kayak gitu sih. Semoga membantu. Terima kasih, Kak. Bagaimana Kak Siti Natasha? Apakah jawabannya membantu? Baik, iya, sangat membantu. Terima kasih banyak, Kak. Silakan kepada teman-teman yang ingin bertanya, boleh raise hand, on mic, ataupun menuliskan pertanyaan di chat Zoom. Ya, silakan Kak Linda Puspitasari. Baik, izin masuk ya, saya Linda Puspitasari dari Uni, izin bertanya. Kalau kita nggak punya company gitu loh Kak, tapi kita itu orang rumah yang punya bisnis online, semisal kayak Potgo. Itu tuh harus kita menggunakan software editing yang berlisensi atau boleh menggunakan yang semisal yang ada crack-nya gitu loh Kak. Kan katanya kalau yang menggunakan crack-nya itu kayak enggak menghargai gitu kan. Kalau menurut Kakak itu bagaimana? Terima kasih. Oke. Terima kasih Linda, pertanyaannya bagus banget ya. Ini masih jadi polemik ya antara boleh atau enggak sih kita pakai software bajakan. To be honest, kalau menurut saya jangan. Kenapa? Itu tadi kan kasusnya adalah ketika kita sudah punya bisnis ya. Kita sudah punya bisnis, kita ingin buka bisnis di bidang logo dan lain sebagainya. Itu jangan ya. Jangan sekali-sekali pakai software bajakan. Pertama, tentu tadi tidak menghargai si kreator si softwarenya. Terus yang kedua adalah tentu kalau kita sebagai muslim itu tidak berkah ya. Sama aja kita misalkan kita ngegojek ya. Kita ngegojek, kita ngegrab, tapi motornya itu dari hasil maling. Ya, nah kayak gitu. Bahasa gampang ya. Jadi motornya atau kendaraannya itu dari hasil maling. Tapi kita pakai untuk gojek, untuk mencari nafkah diri kita dan keluarga kita. Nah itu sama aja nggak boleh ya, haram hukumnya. Nah terus gimana Kak solusinya? Solusinya adalah yang pertama, ada software open source atau software gratis. Ya, tadi saya sebutkan ada software Inkscape, Figma, Jim, itu semua software gratis. Ya, jadi teman-teman bebas pakai software tersebut tanpa harus bayar. Kayak gitu. Atau kalau teman-teman ingin lebih profesional, tapi cuman sekali pakai aja, cuman sekali bayar aja, teman-teman bisa pakai Affinity Designer.
Dia cuman softwarenya sekarang lagi diskon ya. Nggak tahu saya sekarang lagi diskon apa enggak. Terakhir diskon itu cuman harganya 300.000 ya. Harganya cuma 300.000 softwarenya. Bisa teman-teman pakai selamanya. Itu enak banget. Ketimbang Adobe. Kalau Adobe sebulan bisa 100 ribuan ya. Dan dia tidak selamanya. Jadi bayarnya per bulan gitu. Per bulan atau per tahun. Gitu ya. Terus Kak, kalau saya yang masih belajar. Ya, saya yang masih belajar nih. Boleh pakai software bajakan? Kalau menurut saya tergantung. Ya. Tergantung kamu bisa memenuhi nanti kan gini, kalau kamu sudah belajar Adobe, terus ketika nanti kamu udah terjun di dunia profesional dan kamu ternyata belum bisa beli softwarenya, otomatis kan kamu ketika beralih ke open source akan penyesuaian lagi, ya. Tapi kalau kamu orang yang gampang penyesuaian, terus gampang mau belajar, menurut saya nggak apa-apa, pakai bajakan dulu untuk belajar. Ya ingat, ini untuk belajar, tidak diperjualbelikan atau tidak dikomersilkan, hanya untuk belajar. Ya, lain hal kalau misalkan teman-teman mau jual, gitu. Jadi saran saya ketika kamu merasa diri kamu bisa belajar, ya bisa belajar, bisa adaptasi lebih, nggak apa-apa pakai software bajakan dulu untuk mengasah skill. Skill apakah? Sense of design. Ya, jadi feeling penggunaan font, feeling penggunaan warna itu kan tidak tergantung software, ya kayak gitu. Tapi kalau kamu orang yang susah, ya kan, orang yang susah adaptasi, terus mager misalkan mau belajar ulang, saran saya adalah dari awal sudah pakai open source, udah pakai software open source biar nanti kedepannya nggak belajar lagi, kayak gitu. Terus kan tadi kan dibilangnya Adobe itu kan software yang powerful. Iya, software powerful kalau teman-teman itu bidangnya tuh banyak, ya, dan teman-teman mainnya tim. Kalau sendiri doang, kalau sendiri tadi kan Kalinda kan bilangnya untuk bisnis logo rumahan, otomatis kan sendiri. Itu pakai satu software apapun, ya, Jim, Inkscape dan sebagainya itu nggak ngaruh. Ya, itu nggak ngaruh dan sama-sama powerful, sama-sama bisa menghasilkan karya dan duit, kayak gitu. Lain hal kalau teman-teman sudah masuk ke tim. Nah, kalau masuk ke tim, disarankan untuk pakai Adobe, kayak gitu. Semoga membantu. Terima kasih, Kak. Bagaimana Kak Linda Puspitasari? Jawabannya apakah membantu? Silakan untuk teman-teman yang lainnya, apabila ada pertanyaan, dapat raise hand, on mic, ataupun menuliskan pertanyaannya di kolom chat Zoom. Silakan teman-teman, nggak usah pada tegang. Di sini kita santai-santai aja.
Silahkan ingin bertanya ataupun diskusi. Boleh. Di sini kita santai-santai aja, nggak usah pada tegang. Raut mukanya kenapa pada tegang? Itu ada pertanyaan dari Diva Natasha di kolom chat. Oh iya, izinkan saya membacakan, Kak. Saya Diva Natasha dari Unimus. Izin bertanya, misalkan kita mau editing lewat HP, lebih mudah pakai aplikasi apa ya, Kak? Dan bagaimana sih caranya mencari ide buat bikin pamflet atau yang lainnya? Terima kasih. Silakan, Kak, untuk waktu dan tempat. Oke. Diva Natasha, terima kasih pertanyaannya. Untuk aplikasi editing di HP itu banyak ya. Salah satu yang paling populer adalah Canva. Ya, Canva. Jadi teman-teman, Canva ini adalah template base. Apa sih template base? Template base itu ada sendiri itu sudah disediakan template-template yang bisa teman-teman pakai langsung. Jadi kalau teman-teman ingin belajar desain tapi secara instan dan juga hanya menggunakan HP, saya sarankan menggunakan Canva aja. Untuk pertama kali ya, untuk pertama kali belajar dulu. Jadi biar numbuhin sense of desainnya dulu. Ya, sense of desainnya dulu. Teman-teman bisa pakai Canva untuk desain. Terus mencari inspirasi atau ide, teman-teman buka Pinterest, buka Behance, ya. Di situ banyak banget inspirasi-inspirasi desain-desain yang bagus. Atau teman-teman juga bisa follow akun-akun Instagram, ya. Akun-akun Instagram desain di situ juga banyak banget. Teman-teman bisa ambil, bisa ATM desain dari mereka, kayak gitu. Jadi banyak banget inspirasi-inspirasi yang bisa teman-teman ikutin. Tapi kalau misalkan pertanyaannya adalah bagaimana caranya mencari ide. Nah, bagaimana cara mencari ide adalah teman-teman harus tahu dulu nih tujuan teman-teman bikin desain apa. Misalkan tujuannya adalah ingin mengkampanyekan donor darah dengan baik. Nah, otomatis teman-teman harus tahu dulu nih, oh ternyata donor darah itu unsurnya ada apa aja sih? Ada merah, ada darah, ada misalkan tanda plus, dan lain sebagainya. Kayak gitu. Jadi harus tahu dulu tujuannya. Nah, kalau udah tahu tujuannya, teman-teman baru buka website inspirasi desain, misalkan Pinterest, ya kan, Instagram dan sebagainya, baru searching tuh, misalkan donor darah, ya, atau desain donor darah. Nanti akan banyak inspirasi-inspirasi desain yang bermunculan. Baru teman-teman ambil salah satu atau banyak, terus di redesign atau di ATM. ATM itu adalah amati, tiru, dan modifikasi, kayak gitu. Jadi kalau bagaimana cara mencari ide, kayak gitu. Jadi kita harus tahu tujuannya dulu, baru kita cari di internet. Seperti itu. Baik, bagaimana Kak Diva Natasha? Silakan Kak Anissa. Izin masuk sebelumnya, saya Anissa Nuraini dari Unimus bertanya. Untuk membuat desain ilustrasi sendiri dari software ini tuh gimana ya Kak? Apakah harus membuat desainnya terlebih dahulu, desain gambar atau gimana? Terima kasih. Maksudnya desain ilustrasi itu kayak gimana ya? Ilustrasi gambar orang atau gimana sih? Iya, kayak gambar orang, kartun gitu Kak. Oh, iya, iya. Jadi kalau di Adobe Illustrator sendiri ya, atau software manapun lah sama aja sebenarnya, itu biasanya para ilustrator sketching dulu di kertas.
biasanya sketching dulu di kertas secara kasar, nanti dia foto, nggak usah scan, foto aja, foto terus gambar fotonya itu dimasukin ke Adobe Illustrator, baru dia tracing kayak gitu. Ini saya contohin coba ya, saya coba cari di internet. Oke, saya share screen. Nah, ini kan sudah ada gambar dari pensil ya, dari pensil. Nah, biasanya para ilustrator itu dia langsung aja tracing. Tracing itu apa? Tracing itu adalah menggambar ulang menggunakan pen tool ya, dengan ini nih. Kalau bahasa gampangnya jiplak lah ya, jiplak gitu. Jiplak langsung dari atasnya. Nah, kita pakai pen tool dulu nih, baru nih tinggal ikutin tuh. Set. Tuh. Jadi kayak gini nih. Nah. Ya. Kayak gitu ya. Jadi dia akan gambar ulang apa yang udah dia buat. Nah, ini emang saya bukan ilustrator ya, jadi gambarnya nggak bagus. Tuh, jadi dia kayak gini. Nah, kayak gitulah pokoknya. Nanti udah deh, ini tinggal dihilangin gitu. Ya. Nah, seperti itu cara ini ya, cara umumnya. Mungkin bisa membantu. Oke, cukup. Moderatornya mana ya? Saya, Kak. Bagaimana, Oh Kak? iya, itu saya udah. Apakah dicukupkan sesi tanya jawabnya atau bagaimana, Kak? Ya, mungkin cukup kalau misalkan dari teman-teman. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya lagi? Jika tidak, mungkin sesi tanya jawab akan kami cukupkan sampai di sini. Saya mau izin bertanya ya. Mungkin pertanyaan terakhir. Boleh nggak moderator? Baik, silakan, Kak. Oke. Jadi gini Kak Rohmat, gimana kita kan kadang kan ini kan kalau sering dimintai tolong misal membuat poster, pamflet atau apapun itu untuk keperluan publikasi. Nah kadang tuh apa ya, kita ngerasa udah misal dari kita tuh udah bener, udah bagus dan udah lengkap, tapi kadang kan tetap ibaratnya dari yang orang lainnya tuh tetap apa ya, kadang kan kurang sreg gitu. Nah, gimana cara kita mungkin sebagai desainer gitu ya mengantisipasi kayak klien-klien kayak gitu. Mungkin kalau ya mungkin ada hubungan sama kayak komersil atau apalah itulah. Gimana kita mengantisipasi atau apa ya, ya meminimalisir
Kayak gitu, Kak. Terus sekalian pertanyaan kedua saya ya. Jadi pertanyaan kedua saya, ini kan apa, kita kan desainer itu kan juga nggak apa ya, pastinya nggak selalu membuat desain itu kan secara manual. Kita butuh yang namanya aset itu kan satu foto, vektor atau misal mockup atau dan lain-lain. Nah itu gimana atau di mana kita bisa cari aset-aset tersebut yang apa lisensinya tuh jelas gitu, Kak. Jadi ada lisensinya kan, kalau misal apalagi kalau dibuat komersial itu kan kita nggak bisa sembarangan ngambil aset kan. Nah itu gimana, Kak? Oke, thank you Rizky atas pertanyaannya. Yang pertama, bagaimana sih caranya desain kita disukain oleh banyak orang? Tentu yang pertama yang harus kita pahami adalah tidak semua desain itu ada orang yang suka. Kalau kata Rio Purba, sebagus-bagusnya desain pasti ada yang nggak suka. Sejelek-jeleknya desain pasti ada yang suka. Jadi kita nggak bisa nih ngerangkul semua orang. Tapi ada solusinya. Solusinya adalah kita harus tahu marketnya dan tren desain pada saat zaman sekarang. Ya, pada saat zaman ini maksudnya. Gitu. Jadi kalau misalkan emang tren sekarang itu flat design, kita harus ikutin tren yang sekarang. Ya, agar kalau tren itu kan otomatis kan, kalau tren itu kan muncul karena banyak orang yang pakai atau banyak orang yang suka. Bener ya? Itu adalah prinsip tren, trending. Kalau di YouTube kan trending itu banyak orang yang nonton, banyak orang yang share, banyak orang yang suka. Gitu. Jadi kita harus ikutin tren desain pada saat itu. Nah, kita belajar tuh bagaimana cara membuat desain tersebut dan lain sebagainya. Terus kalau misalkan masih ada yang nggak suka, berarti desain kita salah. Ya, desain kita salah. Nah, caranya adalah kita harus perbaiki. Perbaiki dengan cara apa? Dengan cara banyak belajar, minta masukan dengan mentor, minta masukan dengan yang sudah lebih duluan belajar desain, atau yang sudah lebih ahli dan lain sebagainya. Kayak gitu. Tapi kalau misalkan masih ada yang belum suka juga, ini kondisinya adalah sedikit yang ada yang suka, ya nggak apa-apa, tinggalin. Kita fokus dengan orang-orang yang suka dengan desain kita. Kayak gitu ya. Jadi sebagus-bagusnya desain pasti ada yang nggak suka. Ya pasti ada orang yang nggak suka, nggak seret dan lain sebagainya. Nah tapi kalau misalkan ini jatuhnya ke klien atau komersil. Nah kalau komersil ada yang namanya brief. Sebelum kita membuat desain, pasti kita akan dikasih brief oleh klien. Misalkan saya mau desainnya tuh kuning warnanya, terus bentuknya ini bla 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 segala macam. Nah itu harus kita ikutin. Pun kalau misalkan memang di brief itu desainnya tuh nggak cocok dengan kita gitu, kita harus tetap ikutin klien. Jadi kalau kita sudah masuk komersil, jangan ngikutin ego desain kita, tapi kita harus ngikutin apa kemauan si klien. Kayak gitu ya. Jadi kalau komersil itu pun nanti kalau dia nggak suka dengan desain kita, ada yang namanya revisi. Jadi kita revisi dan revisi. Kayak gitu. Makanya kan jokes anak-anak desain kan revisi tanpa akhir kayak gitu bla bla bla, karena emang proses yang paling susah itu direvisi gitu. Bagaimana cara menyatukan pikiran kita dengan pikiran klien, gitu. Tujuan kita dengan tujuan klien, gitu ya. Itu tuh pertanyaan pertama. Terus pertanyaan kedua, di mana mencari aset yang jelas lisensinya? Oke, untuk teman-teman semua, jadi di dalam dunia desain, khususnya aset gambar, vektor, font, dan lain sebagainya, itu ada yang namanya lisensi. Lisensi itu apa, Kak? Lisensi itu adalah batasan penggunaan teman-teman terhadap aset tersebut. Nah, kalau kita bagi lisensi atau jenis lisensi, pada umumnya ada dua jenis lisensi. Yang pertama adalah free for commercial use dan free for personal use only. Nah, kalau yang free for commercial use artinya adalah teman-teman boleh pakai untuk hal-hal yang bersifat komersil atau diduitin. Misalkan buat klien, project, lomba, dan lain sebagainya. Pokoknya hal-hal yang berduit. Terus boleh nggak dipakai personal? Cuman untuk share di Instagram? Boleh banget. Jadi ibaratnya kalau komersil itu adalah sudah mencakup personal use juga. Nah, kalau misalkan lisensi personal use only, artinya adalah teman-teman hanya boleh pakai aset tersebut untuk keperluan yang nggak berduit.
Contohnya apa? Di print di rumah, di kamar, di-upload di Instagram, buat portofolio teman-teman, dan lain sebagainya. Intinya bukan untuk dijual atau yang mendapatkan keuntungan. Nah, balik lagi, aset penyedia aset berlisensi itu di mana? Semua penyedia aset itu punya lisensi. Nah, kitanya yang jarang baca. Kitanya yang jarang baca. Kadang ada di notes, ada di FAQ dan lain sebagainya, itu dia sudah menyediakan apa sih lisensi dari aset tersebut. Tapi kalau ditanya, Kak, lisensi yang aman untuk dipakai komersil ya, kita komersil itu ada banyak. Kalau foto itu ada di unsplash.com, ada di pexels.com, ada di pixabay.com. Itu semua komersil. Dan fotonya semuanya full HD atau terang, atau jelas lah ya. Nah, kalau aset vektor, font, dan lain sebagainya, biasanya saya pakai freepik.com. Nah, tapi kalau freepik.com ini, kalau teman-teman belum bayar, itu teman-teman boleh pakai komersil, boleh. Tapi teman-teman harus cantumin linknya di desain teman-teman. Kalau dicetak ya, kalau dicetak teman-teman harus nampilin di desainnya tuh misalkan design by freepik.com. Itu harus ya. Tapi kalau teman-teman uploadnya di Instagram doang atau di digital, itu boleh cantumin linknya aja di caption ya. Design by apa di captionnya. Atau biar amannya tetap cantumin di desainnya. Kayak gitu ya. Makanya di Freepik itu banyak orang yang belum tahu main pakai aja, tapi dia nggak nyantumin kreditnya, di desainnya atau di captionnya. Itu salah, itu bisa dituntut ya. Jadi tapi kalau misalkan teman-teman sudah premium di Freepik, bayar akun, itu nggak usah lagi pakai kreditan ya, nggak usah lagi nyantumin dan sebagainya, udah bisa pakai free semuanya gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau belajar desain dan ngambil aset, sarankan di unsplash.com untuk foto dan di freepik.com untuk aset vektor, font, dan lain sebagainya. Mungkin itu. Baik, terima kasih Kak. Bagaimana Kak Rizky Adi? Iya, udah jelas membantu. Terima kasih ya, Kak. Baik, mungkin itu tadi pertanyaan dari Kak Rizky Adi sebagai pertanyaan terakhir pada sesi tanya jawab kali ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Dan terima kasih kepada Kak Wahyu atas materi yang telah dipaparkan. Sebelum acara ini berakhir, mungkin Kak Wahyu ingin menyampaikan closing statement. Ya. Jadi kalau teman-teman ingin jadi desainer grafis, jangan lupa 2 ilmu tersebut, ilmu praktek dan juga ilmu melihat desain orang. Itu aja sih sebenarnya poin penting teman-teman ingin menjadi desainer grafis. Cukup. Baik Kak, terima kasih. Kemudian sebelum acara ini berakhir, izinkan saya untuk memberikan sekilas informasi terkait penugasan. Nantinya penugasan akan dilaksanakan pada timeline 23 sampai 27 Mei 2021. Untuk keterangan lebih lanjut, nanti dari kami akan infokan lebih lanjut di grup WhatsApp Pelatihan Desain Grafis dan Videografi 2021. Dan sebagai kenang-kenangan, mohon izin Kak Wahyu untuk on-cam dan juga para teman panitia dan teman-teman peserta. Mungkin boleh on-cam semuanya untuk sesi dokumentasi. Baik, untuk slide pertama. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Kemudian untuk slide kedua. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3.
Baik, terima kasih. Kemudian waktu dan tempat saya kembalikan ke MC. Oke, terima kasih. Demikian acara pada siang hari ini. Saya selaku MC mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah hadir dalam pelatihan desain grafis dan videografis ini. Jangan lupa untuk tanggal 30, kita masih ada pertemuan yang kedua, membahas tentang videografi ya. Mohon maaf bila terdapat salah kata selama saya membawakan acara pada hari ini. Akhir kata, wabillahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.